Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa banyak yang belajar mengaku murid tapi tidak selamat sebagai murid? Karena salah menempatkan diri. Guru itu bukan teman sejalan. Maksudnya teman sejalan, kalau kita jalan kan berdampingan, bersebelahan. Tidak. Guru bukan teman sejalan, tapi guru itu ada di depan. Guru ada di depan. Yang namanya guru ada di depan seperti kereta. Apa mungkin sebuah gerbong berdampingan berjalan dengan lokomotif? Ya. Jadi tahu dirilah, kalau Anda lokomotif, tempat dari Anda di depan, kalau Anda gerbong di belakang. Sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu tidak pernah berjalan kecuali di belakang Rasulullah SAW. Sampai-sampai sahabat terkadang heran kenapa beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu senantiasa sudah hadir di masjid ketika waktunya sholat. Senantiasa seperti itu. Dan beberapa sahabat kepengen bahwa mereka menjadi orang yang kedua setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sehingga salah satu sahabat pagi-pagi lebih awal dia datang dan dia lihat telapak kaki. Wah, hanya ada satu telapak kaki yang berada yang menuju kepada masjid atau tempat sholatnya Rasulullah SAW. Sudah dengan senang hati dan dengan semangat dia yakin, oh saya adalah orang yang kedua. Tahu-tahu tetap ditemukan bahwa ada Rasulullah SAW bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib di situ sedang duduk. Dia bertanya kemudian, ya Sayyidina Ali, bagaimana caranya kau datang bersama Rasulullah SAW, tapi saya hanya menemukan satu tapak kaki? Apa jawaban Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Ketahuilah bahwa aku tidak pernah berani melangkah kecuali di tapak-tapak kaki apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan beliau, aku tidak pernah melangkah kecuali apa yang pernah diinjak oleh beliau. Itulah murid sejati. Tidak pernah mendahului gurunya, senantiasa mengikuti langkah-langkah gurunya, atau dengan bahasa lain kita katakan thariqah. Makanya hati-hati mengambil thariqah. Thariqah siapa yang Anda ikuti? Thariqah teman, Anda belajar pada teman, atau Anda belajar kepada guru? Kalau memang Anda belajar kepada guru, ya ikuti. Kalau tidak, ya mari kita berjalan beriringan. Mari kita berjalan bersama, berbaris rata. Sama juga dengan keadaan sholat kan. Ketika Anda bersolat berjamaah, itu akan terlihat yang mana imam, yang mana makmum. Dengan formasinya itu akan terlihat mana formasi perempuan dan mana formasi laki-laki. Jadi mari kita sadari, kita punya diri, bahwa diri kita ini punya berbagai dimensi. Kita tidak senantiasa 24 jam dengan satu dimensi. Maksudnya apa? Kadang dimensi kita adalah dimensi sebagai seorang anak. Ya, kita harus tahu diri bahwa lokomotif yang ada di depan kita atau yang ada di hadapan kita ini adalah guru kita, orang tua kita. Artinya apapun ucapannya adalah benar dan kita tinggal mengikutinya saja. Kadang kita menjadi di kantor misalnya, kita menjadi bawahan seseorang. Ya, yang kita tahu diri juga bahwa yang kita hadapi ini adalah kita punya bos, orang yang bertanggung jawab pada kita. Jangan kita bantah, ikuti saja. Dan disinilah namanya ilmu akhlak. Kenapa? Watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Kita tahu diri. Walaupun misalnya kita sebagai anak itu benar, di situ kita harus hati-hati dalam memperlakukan orang tua kita. Misalnya sebagai bawahan, kita tahu bahwa mungkin bos kita namanya manusia kok. Semua bisa salah, bisa khilaf. Tapi bagaimana kita menempatkan bos kita, bagaimana kita menempatkan guru kita, supaya ego mereka ataupun kepribadian mereka tidak terganggu. Itu yang harus hati-hati betul kita menempatkan diri. Pandai-pandai kita menempatkan diri, pandai-pandai kita tahu diri. Kenapa? Man arafa nafsi, siapa yang mengetahui dirinya, bahkan dia mengenal Tuhannya. Dimensi suami istri. Seorang suami harus tahu
ketika dia di kantor sebagai seorang bawahan, jangan sampai dia bawa dimensi bawahan itu di hadapan istrinya. Ketika seorang menjadi pejabat di kantor, ketika dia berhadapan kepada gurunya, jangan dia bawa dimensi dia sebagai pejabat di hadapan gurunya, dan sebaliknya. Karena selalu ada dimensi-dimensi lain, atau kalau yang keren dikatakan di atas langit ada langit. Seorang berpangkat jenderal bintang 4, misal panglima TNI pun harus tetap bertanggung jawab kepada presiden. Selalu ada atasannya. Dan yang paling penting kita ingat, ada kita punya atasan yang maha atas. Allahu Ali, Allahu Ali, Azim, yang maha agung, yang maha. Jadi semua kembali kepadanya yang maha itu. Kita hanya bermain di dimensi-dimensi tertentu yang benar-benar, dan kita pandai-pandai ketika kita berada di suatu tempat. Oleh karena itu agama mengajarkan kita untuk senantiasa memberikan salam, supaya kita juga sadar bahwa kita sedang berpindah kamar. Di kamar ini kita sebagai siapa? Apakah kita sebagai anak? Apakah kita sebagai ayah? Apakah kita sebagai ibu? Apakah kita sebagai atasan? Apakah kita sebagai bawahan? Apakah kita sebagai murid? Apakah kita sedang jadi guru? Itu yang kita perlu camkan, bahwa dimensi kita hidup selama 24 jam itu senantiasa berubah. Tempat duduk kita juga berubah-berubah, dan setiap tempat duduk memberikan sebuah simbolisme siapa kita. Ya, apabila Anda anggota dewan, ya berarti Anda adalah juru bicara masyarakat. Wakillah masyarakat itu sesuai dengan tanggung jawab Anda. Bukankah Anda sudah disumpah? Hal ini sangat-sangat penting. Tahu diri, mengenali diri, dan sadar. Orang-orang takwa itu mereka senantiasa sadar. Mereka tidak lalai. Bagaimana caranya supaya tidak lalai? Senantiasa zikrullah. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, dia senantiasa akan sadar. Karena kalau Anda tidak sadar, berarti Anda sedang tidur. Bangun. Sinkronkan hati kita, sinkronkan badan kita dengan lingkungan kita. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, salawatullahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiyahi wa rasulihi wa jami'i khalqi ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad alaihi wa alaihi wassalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.